Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dengan menaikkan satu pujian. Mulia, mulia namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mulai ibadah kita dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Sekarang
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Inilah hukum Tuhan bagi kita semua terambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai ke-31 bunyinya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah kita yang Maha Kasih. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan mengakui segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sering berkata-kata yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik, menyakiti hati sesama kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dan pengampunan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang difirmankan Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 7. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7 kita bisa baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jemaat dipersilakan duduk. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ana Yanti. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jalanku
Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pagi hari ini kembali lagi kami boleh beribadah, menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 67. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasil. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah keluarga. Sang mama kalau sore hari sering mengajak berkumpul anak-anaknya di halaman. Mereka bercanda, mereka bermain bersama. Dan anak-anak biasanya mengatakan I love you mom, ya, aku mengasihi mama gitu ya. Mereka suka peluk-peluk mamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mamanya dipeluk oleh mereka, mamanya bahagia. Sampai suatu saat mamanya bilang gini, "Nak, tolong ambilin mama air minum, mama haus." Wow, mulailah bubar anak-anaknya. Yang anak pertama katakan, "Sorry ya mah, saya ada temen datang tuh." Yang anak berikutnya katakan, "Sorry ya mah, aku lagi pengen cepetan ke kamar kecil." Dan anak yang ketiga juga dengan alasannya. Tinggallah anak yang paling kecil, "Aku ambilin ya mah." Menurut saudara, mana anak yang paling sayang dengan mamanya? Tentunya kita akan katakan anak yang paling kecil. Kenapa? Karena dia bukan hanya katakan I love you mom, aku mengasihi engkau mah, tapi dia juga ada satu tindakan. Dia mau menuruti atau mau mengambilkan apa yang diminta oleh mamanya. Ada satu tindakan nyata sebagai bukti bahwa dia mengasihi mamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Artinya Allah mengasihi umatnya dan Dia nyatakan dengan berkatnya. Apa berkat Allah Bapak Ibu? Berkat Allah adalah berkat disediakan dengan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh umatnya. Apa yang dibutuhkan oleh umatnya? Yang pertama, yang dibutuhkan oleh umat adalah firman. Nah, pada Amsal pasal 29 ayat 18 dikatakan bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Artinya firman itu seperti dibutuhkan oleh umat. Supaya umat hidup tertib dan hidup memuliakan Allah. Dan dalam Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus menegaskan bahwa manusia hidup bukan
dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi itulah kebutuhan yang pertama. Kebutuhan manusia adalah firman. Dan berkat yang kedua yaitu kehadirannya, kehadiran Allah. Pada ayat 2b katakan kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Apa maksudnya? Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, artinya Allah sedang menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Allah memberikan perhatian, memberikan pendampingan kepada umatnya. Dan kita akan teringat pada waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Pemazmur ingat betul akan pendampingan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Itulah berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan itu juga ada bersama dengan kita, bukan? Kehadiran Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau kita bisa bukan karena kita mampu, karena kita cakap, kita hebat, bukan. Tetapi karena kehadiran Tuhan yang memampukan kita sekalian. Berkat yang ketiga yang Allah berikan yaitu pada Mazmur 32 ayat 2, yaitu pengampunan. Artinya ketika kita mendapatkan firman dan mendapatkan pendampingan dari Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi secara manusiawi kita ini kadang kita jatuh, kita gagal. Tapi Tuhan menyediakan pengampunan. Mazmur 32 ayat 2 dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan sediakan pengampunan itu. Pada waktu perjanjian lama, pemazmur tahu dengan betul dengan mempersembahkan domba jantan sebagai penghapus dosa. Dan domba jantan yang dipersembahkan itu menggambarkan Kristus. Sehingga sampai saat ini ketika kita gagal, ada pengampunan yang Tuhan sediakan. Tapi bukan berarti kita berpikir kalau gitu kita dengan mudahnya kita berbuat dosa. Hati-hati. Ayat itu dikatakan dan tidak berjiwa penipu. Artinya kita tidak memanipulasi akan berkat Tuhan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh sudah berusaha untuk melakukan firman, tetapi kita gagal, Tuhan sediakan pengampunan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang keempat baru pada pasal 67 ayat yang ke-7 yaitu berkat materi. Tanah telah memberikan hasil, Allah kita memberkati kita. Nah Bapak Ibu kalau boleh saya paparkan jadi seperti ini. Inilah dikatakan Allah mengasihi umatnya dan dia nyatakan dengan berkatnya. Dengan firman, dengan kehadirannya, dan dengan pengampunannya dan dengan berkat materi. Tapi hati-hati, kita kadang-kadang hanya melihat bahwa berkat Allah hanya sampai di materi saja, yang keempat saja. Lupa bahwa berkat Allah yang utama adalah firman, penyertaan, pengampunan itu ada. Kadang kita gagal di sini. Sehingga ketika kita hidup merasa berkat materi mulai morat-marit, hidup susah, terlalu mudah meninggalkan Tuhan hanya untuk mengejar materi. Sementara berkat Tuhan yang lain begitu besar ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan cari dahulu kerajaan Allah. Artinya sadar bahwa berkat Tuhan bukan yang keempat saja, tetapi ada firman, ada penyertaan, ada pengampunan. Nah, inilah sebabnya bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan. Karena dipercayakan semuanya ini kepada mereka. Dan juga kepada kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang terpilih. Sehingga apa yang Tuhan berikan, berkat itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Pemazmur tidak berhenti pada sampai bicara tentang berkat Tuhan. Tetapi pemazmur lebih lagi maju selangkah lagi bahwa mengharapkan setiap umat yang menerima kasih Allah, menerima berkat Allah, mengalami berkat Allah, itu yang harusnya mendorong umat untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapatkan pemberian kasih atau perhatian dari orang lain ketika kita kesulitan, ketika kita kepepet, kita akan mengingatnya bukan? Pemberian kasih atau pertolongan orang. Mungkin kita akan ceritakan kepada anak-anak kita untuk mengingat bahwa orang itu terlalu baik bagi kita. Karena sudah menolong kita pada waktu kita sulit, pada waktu kita susah. Nah Bapak Ibu, kalau kebaikan orang selalu bisa kita ingat dan kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada anak-anak kita, seharusnya juga kebaikan Allah itu yang mendorong kita untuk kita ceritakan, kita bagikan kepada orang lain. Sehingga seperti pemazmur berharap supaya bangsa lain pun boleh mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang adil, yang menuntun umatnya. Sehingga bukan hanya bangsa Israel saja yang mengalaminya, tetapi bangsa lain juga mengalaminya. Sehingga bangsa lain bisa bersyukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata bersyukur, bangsa-bangsa itu bersyukur berkali-kali. Pemazmur menuliskannya. Artinya supaya bangsa lain itu mengalami kasih dan kebaikan Allah. Bagaimana mereka mengalami kasih dan kebaikan Allah? Yaitu dari setiap umat Allah yang membagikan kasih Allah yang sudah dia alami kepada banyak orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih Allah yang terbesar yang kita alami dan kita tidak bisa menyimpan untuk diri sendiri adalah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Masa COVID ini membuat orang merasa bahwa kematian itu sangat dekat, bukan? Kematian yang menakutkan itu terasa sangat dekat dengan virus yang kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menyampaikan berita keselamatan kepada mereka. Sehingga mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Mereka bisa bersyukur dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka mendapatkan hidup yang kekal. Dan ini harus kita bagikan kepada banyak orang. Orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Jangan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Yang akhirnya dengan berkat-berkat Allah yang dia terima menjadikan mereka sombong. Dan akhirnya merendahkan bangsa lain. Seperti yang ditegur oleh Tuhan Yesus pada zamannya. Bahwa bangsa-bangsa Israel itu telah menyombongkan diri dan menganggap bangsa lain itu anjing. Dengan demikian tidak akan bisa menjadi berkat. Tapi berkat Allah membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok kita akan merayakan Indonesia Merdeka. 75 tahun Tuhan sudah memberikan berkatnya bagi negeri ini. Namun biarlah kita bersama-sama membagikan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa ini, sehingga mereka juga mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga bangsa kita boleh menjadi bangsa yang bersyukur, bukan menjadi bangsa pemberontak, dan menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dirgahayu Indonesia, Tuhan berkati dan menolong kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bagi negeri kami. Besok kami boleh merayakan hari ulang tahun negeri ini. 75 tahun Tuhan sudah memberkati. Dan biarlah Tuhan juga terus menuntun negeri ini. Dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Dan biarlah anak-anak Tuhan di negeri ini boleh menyampaikan kasih Tuhan,
kepada orang-orang di sekitar, pada bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati para pemimpin negeri ini, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh dimampukan memimpin negeri ini dan membawa damai, sejahtera, kemakmuran bagi rakyatnya. Dan pada masa pandemi ini, kiranya Engkau juga menolong, berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah untuk boleh menanganinya, dan masyarakat boleh tertib sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau hadir dan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Engkau buka jalan, Engkau menyatakan berkat-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak, berikan kegairahan, kesukaan mereka belajar. Berkati orang tua yang membimbing mereka di rumah, berikan kesabaran. Berkati para guru dengan kekreatifan, hikmat yang daripada Tuhan. Boleh mengirimkan video-video melalui WA kepada anak-anak. Berkati para donatur, orang tua asuh yang dengan setia menyediakan berkat-Mu Tuhan untuk pelayanan ini. Berkat Tuhan juga melimpah bagi mereka. Dan pergumulan setiap kami juga mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita mau bersama-sama dari gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengiklarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita di dalam kehidupan kita. Mazmur 3 ayatnya yang kelima mengatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Kita dapat memberikan persembahan kita melalui rekening GKJH Pusat dan GKJH Pos yang tertera di samping layar ini. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai fasilitas untuk mentransfer, jemaat bisa mensisihkannya, mengumpulkannya, dan dapat memberikannya pada saat nanti kita semua bergereja dengan normal kembali. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Berkat kesehatan, keselamatan, dan berkat-berkat lainnya yang begitu banyak. Sebagai ucapan syukur kami, pada saat ini kami memberikan persembahan kami melalui transfer ke BCA yang sudah ditentukan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan yang terutama adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 286, Tuhan memimpin langkahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah pada aktivitas kita dan biarlah kita menjadi berkat bagi negeri ini, bangsa Indonesia yang besok akan merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.